Halo, selamat datang. Pada video kali ini kita akan coba konfigurasi dasar pada device Juniper dengan sistem operasinya Junos. Oke, di sini saya udah punya simulasi satu device Juniper di GNS3. Bagi yang mau mensimulasikan di GNS3 juga, saya ada tutorialnya di video-video sebelumnya, coba dicek aja. Oke, sekarang kita langsung ke konsolnya device Juniper. Oke, jadi ketika pertama kali kita masuk ke device Juniper, secara default kita itu memiliki satu user yang namanya root. Jadi ketika ada device baru datang, kita bukan dikasih secara default, ada root namanya user root dan tanpa password. Kemudian enter. Oke, sekarang setelah kita setelah entry dengan user root, kita diberitahu bahwa kita sekarang login dengan user root, add persen berarti kita berada pada shell mode. Persen ini artinya shell mode. Nah, pada setiap device yang baru, kita perlu mengeset password. Kemudian baru kita bisa konfigurasi beberapa konfigurasi yang dibutuhkan misalnya. Nah, untuk mengeset password kita masuk dulu ke namanya operational mode dengan perintah CLI. Kemudian enter. Sekarang kita udah di mode yang lain dengan tanda lebih besar, itu artinya di operational mode. Kalau di device lain, operational mode ini seperti user exec mode, itu di device Cisco. Jadi kalau di Cisco user exec, kalau di Juniper itu namanya operational mode. Terus di operational mode itu kita bisa ngapain? Tinggal tanda tanya. Kita bisa ngelakuin troubleshooting, telnet, traceroute, ping, dan lain-lain, persis kayak di user exec mode. Nah, tadi kita mau ngeset password, itu kita perlu masuk ke configuration mode dengan melakukan perintah configure atau perintah edit. Tapi sama aja, configure juga nggak apa-apa. Nah, tadi misalnya kalau di vendor lain yang dari Cisco, misalnya kita conf, kalau di vendor lain tekan tab, di Juniper juga sama, tinggal tekan tab, dia akan melengkapi autocomplete. Selain tab, di device Juniper itu juga bisa dengan space. Nah, jadi mana yang nyaman lah, tab atau space sama aja. Kemudian configure. Oke, sekarang kita di edit. Coba exit dulu. Nah, tadi kita pakai configure, sekarang kita pakai edit. Sama aja hasilnya. Nah, sekarang kita ngeset password. Tadi kan device yang baru belum di set password, kita harus set password dulu. Itu perintahnya set system root authentication tanda tanya. Di sini kita bisa langsung masukin dengan plain text password, atau ada option lain, tapi di sini kita pakai plain text password. Kemudian plain text password kemudian enter. Masukin password di sini Juju1234, type again Juju1234. Nah, bedanya di Juniper, ketika kita melakukan konfigurasi, jadi konfigurasinya nggak langsung ter-apply, maksudnya langsung jadi. Kita perlu perintah yang namanya commit. Nah, setelah kita commit, konfigurasi tersebut baru diterapkan pada device tersebut. Berbeda kalau di Cisco, ketika kita melakukan konfigurasi itu langsung berefek kepada device tersebut. Jadi selama sebelum kita melakukan commit, jadi konfigurasinya tidak berarti apa-apa. Di sini commit, kita tanda tanya, ada commit and quit, berarti setelah commit langsung quit kembali ke operational mode. Commit add itu ada waktunya, mau commit kapan, sekarang kita commit aja, enter. Nah, sekarang kita keluar lagi, exit.
Sekarang kita loginnya harus menggunakan password. Oke, setelah set password, kita kembali lagi ke CLI, ke configuration mode. Nah, kenapa harus set password? Kan sama aja tadi. Ya, kalau nggak set password, setiap kita melakukan konfigurasi, dia akan melakukan missing statement authentication. Jadi setiap device baru itu harus di set password dulu biar kita bisa konfigurasi. Kemudian, oh iya, tadi yang konfigurasi, masalah konfigurasi, misalnya kita set password lagi, plain text password. Nah, konfigurasi yang baru kita masukkan tadi itu namanya kandidat, konfigurasi kandidat, jadi belum menjadi aktif konfigurasi. Jadi simpelnya dia ada kandidat, konfigurasi kandidat dan aktif konfigurasi. Setelah kita input yang ini, set system bla bla bla, itu namanya masih kandidat, setelah di commit menjadi aktif konfigurasi. Oke, kemudian ada di configuration mode ini perintahnya beda lagi dengan di operational mode. Oke, bentar, kalau kita tadi di operational mode ada ping, threshold, di sini kita lebih banyak option, bermacam-macam. Nah, misalnya kalau mau menjalani perintah-perintah yang ada di operational mode itu kita pakai run. Jadi ada run, ini perintah semua yang ada di operational mode. Kalau di device lain itu kita pakai do, misalnya do show running konfigurasi dan lain-lain. Kalau di sini kita pakai run ping, run telnet dan lain-lain. Terus kemudian kita mau lihat konfigurasi pada interface-nya, tinggal run show. Kenapa pakai run? Karena kita mau menjalankan show yang pada mode operasional. Jadi run show interface stars. Run show interface stars ini sama kayak show IP interface brief. Nah, kita lihat di sini ada CBP, Demux, DC, EM0, EM bla 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 sampai 7. Nah, yang EM ini adalah interface yang bakal kita sering konfigurasi pada JNS3. Loh, di sini kok nggak ada fast Ethernet, gigabit Ethernet? Karena kita dikonfigurasi jadi interface yang ya gigabit, fast Ethernet nggak ada di sini. Jadi kita melalui EM0, EM1 dan lain-lain. Ini namanya, kalau di Junos itu istilahnya OOB, out of band management interface. Oke, kemudian misalnya mau nge-set IP pada interface EM0 misalnya, itu tinggal set interface, nama interface-nya EM0, kemudian unit 0, kemudian family, kemudian iNet. iNet ini ada dua, ada iNet, ada iNet 6. iNet berarti kita mau meng-apply address IPv4, iNet 6 IPv6. Sini IPv4 aja, iNet address, masukin IP-nya misalnya 10.10.10.1. Kembali lagi ke device lain. Kalau device lain atau vendor lain pakai 255, 255 sekian sekian sekian. Kalau di sini cukup slash berapa, slash 26, enter. Kemudian kita lihat apakah sudah berubah. Run show interface stars EM0, loh masih down, masih down, up down, tapi belum ada IP karena kita belum commit. Jadi konfigurasi yang kita masukin tadi, yang set interface M0, unit 0, family sampai /26 itu masih kandidat konfigurasi. Jadi untuk mendapatkan efek mengapply konfigurasi tersebut, kita perlu commit complete, dan kita lihat lagi baru terapply IP-nya.
Tadi show interface, sekarang kita mau lihat konfigurasi pada Junos. Nah, ketika pertama kali saya lihat konfigurasi Junos, sedikit shock karena konfigurasinya seperti Java, seperti coding. Oke, ada root authentication, login, syslog. Jadi kalau yang terbiasa sama Cisco, kemudian pindah ke sini mungkin butuh adaptasi dulu karena sangat berbeda. Ada ini interfaces yang kita konfigurasi tadi, EM7, ini saya konfigurasi sebelumnya, dan lain-lain. Itu untuk lihat konfigurasinya. Kemudian yang konfigurasi interface tadi, run show interfaces EM0. Nah, di sini kita lihat, mau lihat konfigurasi interface EM0 secara detail. Kalau pakai thirst itu secara quick list atau singkat, cuman mau lihat up-nya, layer 3 up atau layer 2 up, kemudian ada IP-nya. Kalau mau lebih jelas langsung tanpa thirst. Oke, selanjutnya ke level konfigurasi. Apa maksudnya level? Misalnya gini, kita edit interfaces EM0. Nah, di sini kita bisa lihat kita berada di konfigurasi edit interfaces EM0. Untuk balik ke, misalnya kita mau ke interfaces saja, itu tinggal up. Kita sekarang berada di interfaces, ibaratnya mundur ke direktori sebelumnya. Kemudian masuk lagi ke EM0. Kalau mau langsung ke edit, kita tinggal top. Oke, misal kita masuk lagi. Misalnya kita mau ke beberapa level, itu dengan up, terus masukkan levelnya. Misalnya kita di M0, mau ke edit, itu ada berapa? 1, 2, berarti ke 2. Nah, sekarang kita berada di edit. Itu salah satu konfigurasi dasar pada Junos. Kemudian kita mau ngeset hostname misalnya. Sekarang kita berada di root dengan tanda pagar atau di privilege mode. Di privilege di Cisco, di sini di configuration mode. Misalnya kita mau set hostname, kita perlu masukin set system hostname. Misalnya ACC. Oke, enter. Belum berubah, ingat belum berubah, ini masih menjadi konfigurasi kandidat. Jadi belum menjadi aktif konfigurasi. Untuk menjadikan aktif konfigurasi kita perlu commit. Nah, sekarang kita pada di root add ACC. Itu untuk men-set hostname. Oke, sampai hostname dulu pada video kali ini. Sebenarnya masih banyak basic konfigurasi yang main. Kita hanya perlu sering-sering mengotak-atik Juniper ini biar lebih terbiasa. Oke guys, semoga videonya bermanfaat. Dan terima kasih sudah mampir.